Nah, sekarang pengertian tingginya dulu gitu ya. Ternyata pengertian tinggi itu tuh nggak cuma satu gitu ya. Dia tidak serta-merta bahwa kayak saya bilang tinggi saya itu 163 cm. Dari mana? Berarti kan itu dari telapak kaki saya nolnya gitu kan ya. Nah, ternyata kalau kita ngomong di geodesi dan geomatika gitu ya, di ilmu kebumian, beda tinggi ini ada dua. Definisi yang pertama itu adalah yang kita ketahui gitu ya. Intinya dia itu apa? Jarak vertikal gitu ya dari sebuah permukaan acuan. Ini yang namanya sidatum gitu ya. Oke, ke satu titik gitu ya. Titik ini bisa di bumi, bisa di luar bumi, bisa di dalam bumi gitu kan. Arah vertikal itu apa? Nah, arah vertikal sendiri adalah arah gaya berat atau arah normal terhadap permukaan elipsoid. Nah, ini lagi kita ketemu dengan kata elipsoid ya. Jadi sebelum kita ke gambar yang setelahnya, elipsoid itu apa? Elipsoid itu sebenarnya adalah bola yang dipipihkan gitu ya. Jadi kalau misalnya bola itu kita kan bisa bayangkan dia itu lingkaran, lalu lingkaran itu diputar, jadilah dia bola gitu kan. Nah, kalau elipsoid itu adalah elips gitu ya, yang agak pipih, Anda putar, nah hasil putaran itu menjadi yang namanya elipsoid gitu. Dan bentuk bumi yang paling simple itu adalah sebenarnya elipsoid. Jadi bumi ini tidak benar-benar bulat, tapi dia agak pipih. Jadi kita bisa bayangkan misalnya ini elipsoid kita gitu ya, exaggerated sih gitu ya, nggak sepipih ini sebenarnya gitu, ada rasionya, cuman ini biar Anda bisa kira-kira aja. Lalu ini adalah sumbu XYZ-nya gitu ya. Ini adalah ketiga sumbunya dan biar kelihatan kayak bola nih ya, saya kasih kayak gini lah gitu. Nah, ini adalah elipsoid kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong arah gaya berat, artinya dia itu normal gitu ya ke sini gitu. Jadi kalau misalnya gaya berat di sini, normalnya seperti ini. Kalau gaya berat di selatan gitu ya, normalnya berarti seperti ini gitu. Kalau gaya beratnya di mana-mana, pokoknya intinya apa? Intinya dia menuju ke titik apa ya, titik gravitasinya gitulah. Jadi seperti kalau misalnya kita menggantung sesuatu, misalnya kita gantung kalung gitu ya. Nah, kalung ini kalau kita gerak-gerakin, ujung-ujung dia akan diem gitu kan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai garis normal gitu. Saat dia itu sudah mengarah ke pusat gravitasi. Nah, jadi inilah kalau misalnya kita potong gitu ya elipsoid kita yang bundar itu, misalnya kita potong di sini aja, nih ya, yang warna biru ini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai si elipsoidnya gitu ya. Kita cuma ngambil sepotong kecil aja, lalu gaya normalnya itu berarti katakan yang di sini nih, yang H gitu ya. Nah, itulah si tingginya. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Saya ambil warna merah aja ya. Nah, kayak gitu. Itu adalah si H kecil. Oke. Nah, lalu di sini ada yang namanya geoid. Geoid itu apa? Geoid itu adalah bidang ekuipotensial bumi. Bidang ekuipotensial apa? Ekuipotensial itu intinya potensial di seluruh permukaan tersebut, gaya potensialnya itu adalah sama. Maksudnya apa? Maksudnya artinya di bidang ini tidak ada air mengalir gitu. Nah, biar rekan-rekan di sini mengerti gitu ya, saya akan coba kasih ilustrasinya geoid itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Saya akan cari cepat aja. Oke, saya akan share screen lagi di screen yang lain. Nah, kalau rekan-rekan cari geoid, nah ini akan kelihatan banget banyak ya gitu contoh-contoh geoid di sini dengan bentuknya masing-masing. Saya ambil yang ini ya karena dia bisa kelihatan dari berbagai sisi gitu ya. Di sini adalah sisi kita bisa lihat di Afrika, lalu diputar lagi kita lihat Indonesia, diputar lagi ini ada Pasifik, dan diputar lagi dia akhirnya sampai ke Amerika Utara dan Selatan. Nah, jadi intinya geoid ini adalah apa? Ini menggambarkan muka bumi yang paling dekat dengan aslinya gitu. Jadi ini belum benar-benar muka bumi yang sebenarnya. Kalau kita ngomong sebenarnya itu kita ngomong topografi, tapi ini sudah sangat mendekati. Jadi ternyata ada area-area di bumi itu yang dia itu yang merah-merah ini adalah area yang tinggi atau yang kayak benjol gitu ya kalau misalnya bahasa normalnya.
Tapi ada area yang bopeng nih. Kalau area yang biru dia itu yang kayak kayak ke dalam gitulah kira-kira. Jadi ada bopeng-bopengnya. Nah, ini sudah menggambarkan muka bumi yang hampir sebenarnya dan bisa dibilang bidang ekopotensial ini karena tadi dibilang bahwa ini adalah area di mana air sudah tidak mengalir. Nah, jadi kalau kita bayangkan area bumi ini air semua gitu ya, benar-benar airnya juga diem, tidak saling mengalir, beginilah bentuknya gitu kira-kira. Nah, kita balik lagi ke slide tadi ya. Kita balik ke slide. Jadi, kalau misalnya elipsoidnya seperti ini ya, kita balik ke elipsoid. Ini elipsoid kita. Berarti geoidnya itu seperti apa? Berarti geoidnya itu kira-kira seperti ini ya. Gitu. Jadi ada sebuah kayak bayangin kayak kentang gitu kali ya. Jadi semacam potato gitulah kira-kira. Nah, itulah geoid kita. Dan kalau kita potong lagi di sini geoidnya, nah inilah si geoid gitu. Nah, tapi lagi-lagi bentuk muka bumi itu kan pasti variatif gitu ya, topografi yang kita lihat. Nah, kalau misalnya topografi yang kita lihat, misalnya contohnya seperti inilah. Lalu ada begini, nah gitu ya. Geoid itu sebenarnya dia cuma simplifikasi dari apa yang kita lihat gitu. Kadang-kadang dia cuma seperti ininya. Jadi kalau misalnya kalau pakai bahasa fisika, dia tuh cuma long wavelength-nya gitu, cuma panjang gelombang yang paling besarnya gitu ya. Kecil-kecilnya itu tidak terlihat oleh si geoid ini karena geoid ini apa? Geoid ini adalah model bumi yang paling ekipotensial gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita itu juga mendefinisikan tinggi itu nggak cuma berdasarkan dari elipsoid, tapi berdasarkan ketinggian dari geoidnya juga. Nah, itu adalah si H gitu misalnya. Jadi ada H besar, itu adalah A ke geoid, ada H kecil, itu adalah dari A ke elipsoid. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Tapi yang jelas, Anda harus mengerti elipsoid itu apa dan geoid itu apa gitu ya. Kalau topografi, nah topografi itu adalah ya yang kita jalani saat ini gitu ya. Anda jalan-jalan, Anda ngukur segala macam, itu semuanya topografi. Nah, sekarang saya akan hapus semua coret-coretan saya. Nah, beda tinggi yang kedua, ternyata tinggi itu juga bisa didefinisikan sebagai beda potensial ya. Beda potensial gaya berat bumi gitu. Dari satu titik dengan titik yang lain. Sama juga. Jadi kalau tadi itu kita ngukur panjangnya mungkin ya. Jadi tinggi itu adalah jarak lah kurang lebih. Nah, kalau ini bukan jaraknya, tapi lebih ke beda potensialnya gitu. Maksudnya beda potensial itu apa? Nah, contohnya gini. Kita punya geoid gitu ya. Tadi kita sudah belajar bahwa geoid itu merupakan sebuah bidang yang ekipotensial. Balik lagi, bidang ekopotensial ini apa? Merupakan satu bidang di mana gaya-gaya potensialnya sama. Saat bidang itu gaya potensialnya sama, tidak akan ada air yang mengalir. Nah, tentunya bidang ekopotensial ini tidak hanya satu gitu ya. Jadi ada misalnya satu layer tuh ya, satu layer bumi itu satu bidang ekopotensial. Tapi kalau misalnya kita naik lagi ke atas gitu ya, nah beda ekipotensialnya itu di layer yang setelahnya itu seperti apa bentuknya gitu. Jadi kalau misalnya kita bayangin bumi lagi, kalau ini bidang, oh ini terlalu sempurna, oke saya akan hapus. Nah misalnya gini, bidang ekipotensialnya, mudah-mudahan kelihatan ya, ini adalah layer ekipotensial pertama misalnya ya. Lalu kita naik ke atas sedikit gitu ya. Ini adalah bidang ekipotensial yang kedua nih. Kita naik ke atas lagi, akan ada lagi yang namanya bidang ekipotensial ketiga, dan seterusnya. Dan ini kita bayangin buminya itu 3 dimensi ya, jadi kita balik lagi ke warna yang sebelumnya. Nah, ini adalah bumi kita dalam 3 dimensi gitu ya. Jadi bidang ekipotensialnya itu ada beberapa layer. Nah, kita bayangkan bahwa di titik ini merupakan sebuah titik di mana dia itu hampir banget berpapasan dengan si geoid atau bidang potensial tadi, ekipotensial tadi, atau biar gampang jangan di situ deh ya, kita ambil warna biru ya di sini nih. Nah ini kan pas banget ya beririsan dengan si geoid.
Oke, kita sebut sebagai 0. Ada juga titik A. Titik A itu secara ketinggian, secara jarak, dia itu lebih tinggi dibanding si 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita definisikan beda tinggi itu sebagai jarak, itu jaraknya itu adalah ya ini gitu ya. Nah, tapi dalam ini H gitu misalnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita definisikan itu sebagai beda potensial, nah beda potensialnya itu adalah sebenarnya bukan yang ini gitu ya, tapi ya sebenarnya yang ini gitu. Sebenarnya bisa yang ini ya, karena dia itu sama, sorry. Nah, jadi maksud saya adalah gini, maksudnya di sini beda potensialnya ini adalah WA min W0 gitu ya. Nah, WA min W0 di sini, walaupun secara jarak dia itu lebih panjang dibanding yang di sini, lebih lebih jauh gitu jaraknya ya. Tapi WA min W0 di sini itu sama dengan WA min W0 di sini. Jadi secara nilai potensialnya itu sama, walaupun secara metrik gitu ya, itu berbeda gitu. Nah, ini rekan-rekan perlu ingat-ingat dulu sebelum nanti kita akan masuk ke perhitungan di lapangannya gitu ya. Karena perhitungan lapangan sebenarnya cukup simpel, tapi Anda perlu tahu kenapa hal itu bisa sesimpel itu, apa yang terjadi di balik itu gitu ya.